Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wal hadi ila ihsani sallallahu ashabihi wa awani wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat taufik dan hidayah merupakan nikmat terbesar yang juga harus kita syukuri dengan porsi yang lebih besar. Berikutnya, kita juga mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, rasa aman, nyaman, ya, dan kesehatan serta hal-hal lainnya yang melekat pada diri kita saat ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teruntuk keluarga beliau, untuk para sahabat ridwanullah alaihim, dan juga untuk para pengikutnya yang meneladani beliau, yang mencontoh beliau, yang mengimani beliau dan meneladani semaksimal mungkin apa yang beliau teladankan kepada kita semuanya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan salat berjamaah, dan kita sudah masuk ke komponen di dalamnya yaitu imam dan makmum. Kalau nanti mencukupkan kita masuk pembahasan shaf, tapi saya khawatirkan masalah shaf ini ternyata pembahasannya agak panjang. Ada kemungkinan kita tangguhkan di pembahasan shaf tersendiri. Insyaallah hari ini kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan imam dan makmum dan seputar permasalahan yang ada di dalamnya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, berkaitan dengan salat jamaah tentu kita sudah membahas tentang fadilah dan keutamaannya. Begitu banyak keutamaan dari salat berjamaah ini, di antaranya adalah dari sisi jumlah pahala. Kita pernah menyebutkan di situ ada perbedaan lipatan pahala, ya, berapa kali lipat, yaitu sudah disebutkan ada 27 kali lipat, ya, 270 kali lipat atau 27 derajat. Yang jelas perbedaan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat perbedaannya, maka nilainya lebih tinggi dengan melakukan sholat berjamaah daripada sholat bersendiri. Termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan tambahan pahala, tambahan keutamaan ketika ia menjalankan di masjid yang jumlah jamaahnya semakin banyak. Ya, semakin banyak jamaah, maka itu menentukan keutamaan tempat tersebut, sehingga menambahkan keutamaan dari sholat jamaah yang dilakukannya. Berikutnya adalah salat jamaah terutama bagi laki-laki yang kita bicarakan di sini. Kaum laki-laki ketika sudah bisa menjaga salat jamaahnya 40 hari, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram dari imam, selalu mengikuti terus, maka Allah menstempel dia termasuk orang-orang yang bebas dari kenifatan. Artinya sifat munafik tidak ada pada dirinya. Dan ini adalah perkara yang berat, 40 hari berturut-turut 5 waktu di masjid, itu bukan perkara yang ringan. Demikian juga yang puncak-puncaknya adalah mendapatkan surga. Allah menyediakan surga bagi orang yang menjaga sholat jamaahnya, ya. Setiap langkah kaki itu mendapatkan keutamaan, ya. Satu langkah kaki mendapatkan ampunan dosa, satu langkah kaki adalah menaikkan derajatnya. Bagaimana jika itu langkah kakinya adalah 300 langkah, 400 langkah menuju masjid? Maka begitu banyak dosa yang
diampuni oleh Allah dan betapa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Hari ini kita akan menyinggung tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan imam dan makmum. Siapakah yang berhak menjadi imam? Ya. Maka telah datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata bahwa telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berkumpul 3 orang di antara kalian, maka hendaknya salah satu di antara kalian untuk menjadi imam, dan orang yang paling berhak menjadi imam itu adalah aqra'uhum, yaitu orang yang paling bagus bacaannya. Sekali lagi, inilah yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, jika berkumpul salah satu, ya, 3 orang di antara kalian, ada 3 orang berkumpul, falyaummahum ahaduhum, hendaknya 1 orang menjadi imam. Ini menunjukkan memang perintah untuk mendirikan sholat berjamaah. Kalau sudah memenuhi syarat, ada 2 yang kita sepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya, minimal adalah 2 orang sudah bisa menjalankan sholat berjamaah. Di sini disebutkan kalau ada 3 orang, maka salah satu dari kalian menjadi imam. Wa ahaqquhum bil imamah, dan orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya. Perkara imam ini adalah perkara yang besar, bukan permasalahan yang ringan. Jadi tidak bisa seseorang mudah-mudah dalam menentukan siapa yang menjadi imam untuk sholat berjamaah, terutama di masjid, ya, terutama di masjid. Ini adalah kedudukan yang mulia menjadi imam itu. Kedudukan imam itu menjadi posisi yang mulia, karena inilah yang menentukan nanti jamaah itu bisa khusyuk atau tidak. Ada di sini kuncinya, ya. Khusyuk tidaknya makmum di belakang itu tergantung pada imamnya. Maka harus selektif. Memilih imam itu harus selektif. Di sini salah satu kriterianya adalah orang yang paling bagus bacaannya, ya, paling bagus bacaannya, ya. Bahkan kalau sampai ada, misalnya, hatta kalau ada orang yang misalnya ada beberapa orang yang memiliki bacaan yang bagus dan memiliki ilmu tentang imam dan makmum dalam salat berjamaah, ya, meskipun ia bukan seorang yang alim, misalnya seperti ustadz misalnya. Kalau kemudian ada seorang ustadz, ada orang yang bagus bacaannya, dia tahu fikih tentang imam dan makmum, dan kemudian sang ustadz sadar diri, oh iya, saya tidak bisa membawa jamaah ini untuk membuat hati tenang. Misalnya bacaan saya kurang bagus, misalnya bacaan, keindahan bacaan itu juga mempengaruhi, ya. Tapi tentunya bukan hanya keindahannya, yang prioritas adalah sisi makharijul hurufnya, bacaannya harus benar dulu, ya. Benar dan bagus, ya. Kata kuncinya adalah benar dan bagus. Oleh karena di antara ustadz kita dapati mereka tidak mau menjadi imam di waktu sholat, bukan karena apa? Mereka sadar, oh iya, saya tidak bisa seperti si fulan yang lebih bagus bacaannya, dia lebih bagus bacaannya, lebih indah bacaannya, makharijul hurufnya juga mumpuni, keilmuan dia tentang menjadi seorang imam juga sudah ada. Maka biasanya ustadz itu tidak mau menjadi imam kalau melihat seperti itu, ya. Dan itu adalah betul, cara yang betul, karena yang menentukan nanti hatinya makmum tentram atau tidaknya itu adalah kata kuncinya di imam, ya, kata kuncinya di imam, ya. Namun yang disayangkan saat ini yang paling sering terjadi, fenomena yang ada di beberapa masjid itu adalah
lebih mengedepankan orang tua. Sedangkan kita tidak ada bahasanya di sini. Orang yang paling tua di antara kalian untuk menjadi imam, tidak ada. Bahasan kita di sini adalah aqra'uhum, orang yang paling benar dan bagus bacaannya dan tentunya memiliki pengetahuan tentang fikih imam. Jadi ada fikihnya, ada pengetahuan tersendiri untuk menjadi imam. Nanti bagaimana kalau terjadi kesalahan, bagaimana kalau batal, itu harus dipahami semua. Insya Allah kita akan bahas satu persatu hari ini tentang itu. Ya, jadi hal yang terjadi sekarang ini memang seperti itu. Sudah yang tua saja dulu. Nah, sudah tua, suaranya terkadang tidak bisa didengar dan makhrijul hurufnya ain jadi nga. Ada yang masih seperti ini masih digunakan. Kita menghormati orang tua bukan dengan cara yang seperti itu. Di dalam kondisi yang seperti ini, maka tetap kita mengukur dengan timbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah timbangannya. Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ketika berpesan kepada 3 orang tadi, ya, kalau ada 3 orang di antara kalian, maka satu di antara kalian menjadi imam, dan yang menjadi imam yang paling berhak adalah yang memiliki bacaan yang benar dan bagus. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qira'ah sawa. Nah, ini sekarang ada permasalahan. Kalau ternyata ini sekumpulan orang ini mau melakukan salat jamaah, ternyata di sini banyak orang yang bacanya bagus dan sudah benar, bacaannya benar, tahsinnya bagus, ya, hafalannya bagus, ya. Ini bagaimana kalau banyak orang seperti itu dalam satu jamaah seperti ini? Siapa yang berhak menjadi imam, ya? Maka baru memberikan kriteria yang kedua. Kalau ternyata ada beberapa orang yang bagus sama rata pengetahuannya tentang Al-Quran, ya, kemudian tentang bacaannya yang benar, tentang fikihnya menjadi imam, maka pilihlah a'lamuhum bisunnah. Siapa di antara mereka yang mengenal sunnah, yang mengenal ajaran Nabi lebih banyak, yang mengenal ajaran Islam lebih banyak. Ya, nanti akan terlihat di situ siapa yang paling terlihat, paling menonjol, yang memiliki kapasitas keilmuan lebih tinggi. Ya. Jadi yang keilmuan tentang agama lebih tinggi didatangkan di kriteria yang kedua. Dan bagaimana kalau sama? Fa in kanu fis sunnah sawa. Kalau semuanya sama, pinter bacaannya, hafalannya bagus, paham dengan isinya sama kualitasnya, kemudian sama-sama kualitas pemahamannya tentang agama, kapasitas keilmuan keagamaannya sama rata, maka ada cara yang berikutnya adalah aqdamuhum hijrah. Siapa dari mereka yang hijrah lebih duluan? Gampangnya di sini siapa yang mereka yang tobat lebih dulu lah, ya. Nah, siapa yang tobatnya lebih dulu, begitu. Nah, ketahuan di situ siapa yang dulu lebih intens beribadahnya lebih dulu, maka dia yang berhak. Bukan di situ menonjolkan, oh saya yonda, nanti kan mengalir sendiri kok nanti, ya, itu mengalir sendiri. Oh ini saya ketahui dulu tahun sekian dia sudah intens dengan ibadahnya, misalnya dia lebih awal dari kami, maka itulah cara berikutnya. Nah, dan ya, wala ya ummanna ar-rajul fi sultani, dan hendaknya tidak boleh, ya, tidak dibolehkan seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Maksudnya adalah di tempat aslinya. Kalau kita pendatang, maka kita tidak perlu menjadi imam, biarkan mereka, di antara mereka saja yang menjadi imamnya. Itu adalah etika di dalam menjadi imam, ya. Itulah etika yang ada di dalam kriteria menjadi imam. Nah, jadi jelas, ya, untuk memilih imam, terutama yang memiliki tugas amanah berada di masjid menjadi takmir misalnya, maka tidak mudah-mudah untuk mengambil imam
langsung hanya memilih dari sisi usia, kemudian orang yang paling dikenal di situ, tidak. Di sini harus memilih dengan selektif. Orang yang paling bagus bacaannya, memiliki keilmuan beserta ciri-ciri tadi. Kalau tidak, siapa di antara mereka yang paling memiliki pengetahuan tentang sunnah, ya. Kemudian siapa yang paling awal hijrahnya, maka itu adalah kriteria-kriteria untuk menjadi imam. Nah, yang lebih berhak menjadi imam adalah mereka itu. Baik. Sekarang masuk ke hukum sholat berjamaah kepada anak kecil menjadi imam. Anak kecil boleh tidak menjadi imam. Dan anak kecil di sini ada sebuah fenomena menjadikan anak kecil menjadi imam di sebuah masjid, ya. Itu hukumnya bagaimana? Sah atau tidak sholatnya, ya. Ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu tidak sah, ya. Itu tidak sah baik untuk sholat wajib maupun untuk sholat sunnah, ya. Tapi ada yang mengatakan itu baik, itu sah saja, karena dulu ada anak kecil di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia, Amr bin Salamah. Nah, Amr bin Salamah ini dulu pernah mengimami kaumnya saat itu, padahal beliau saat itu usianya masih kecil, masih 6 atau 7 tahun. Di dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, Nabi pernah bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum." Kalau sudah masuk waktunya sholat, hendaknya seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Kemudian hendaknya seseorang di antara kalian bangkit untuk menjadi imam. Dan yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Maka kemudian saat itu orang-orang melihat sana sini sekitarnya, siapa ini yang berhak, ya? Siapa yang berhak? Tidak ada yang terlihat. Yang terlihat akhirnya cuma sosok Amr bin Salamah yang masih kecil ini. Dan ia memang terkenal memiliki hafalan padahal usianya masih muda. Dan kemudian beliau menegaskan, saya punya hafalan lebih banyak itu karena apa? Karena setiap kali ada pedagang datang, kemudian saya mengambil ayat Al-Quran darinya, saya menghafalkan apa yang mereka bacakan untuk saya. Jadi seperti itu. Zaman dulu belum ada Quran lembaran yang semudah sekarang ini, belum ada. Sehingga mereka melalui talaqi, melalui mendengarkan. Ada seorang pedagang kaum muslimin datang ke tempatnya, kemudian ia belajar ke pedagang tersebut. Usia 6 sampai 7 tahun, subhanallah. Berarti menunjukkan begitu cepatnya hafalan orang-orang saat itu. Sehingga inilah yang menyebabkan Amr bin Salamah memiliki hafalan yang banyak dan bagus bacaannya. Akhirnya orang-orang di sekitar itu mempersilahkan Amr bin Salamah ini untuk menjadi imam. Dan sekali lagi usianya saat itu masih 6 sampai 7 tahun. Iya. 6 sampai 7 tahun. Di situ tidak ada yang menyangkalnya. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kisah ini, maka memang diperkenankan bagi anak kecil untuk menjadi imam, ya. Tentunya tapi tidak tetap harus ada catatan-catatan di sini, ya. Misalnya di masjid, karena usia seperti ini memang sudah bisa punya tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Tetapi usia-usia seperti ini kalau dijadwalkan secara resmi, itu khawatirnya justru membebankan. Usia saat itu adalah usia yang tepat untuk menampung ilmu terlebih dahulu sebelum banyak mempraktekannya. Khawatirnya nanti kalau dibebani dengan penjadwalan imam di masjid, dijadwal nanti hari ini giliranmu, hari ini dia nanti akan bisa terdorong untuk
memunculkan rasa ujub pada dirinya daripada teman-temannya, kemudian menyombongkan diri terhadap teman-temannya, merasa tinggi daripada orang-orang sekitarnya sehingga memunculkan akhlak yang tidak baik. Maka memang boleh sekali-kali mempersilahkan anak kecil, ya, apalagi dalam kondisi saat itu tidak ada yang lebih bagus bacaannya, itu diperbolehkan dan sah sholatnya, ya. Inilah yang dijadikan landasan bagi pendapat yang mengatakan untuk anak kecil itu boleh mengimami. Lah bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan rufi'al qalamu an salas, ya, diangkat pena dari 3 golongan, anis sobi hatta yablu, salah satunya adalah dari anak kecil sampai dia balik. Umur 6 sampai 7 tahun sudah balik atau belum? Belum, ya, belum. Lah di sini jemaah dimulakan oleh Allah, tidak menghalangi keabsahan sholat yang diimami oleh sang anak. Meskipun dia sholat sendiri pun itu juga sah sholatnya, tetapi saat itu dia belum mukallaf, belum dibebani. Jadi kalau meninggalkan sholat saat itu masih belum berdosa. Tetapi kalau sholat ia mendapatkan pahala di situ, artinya sah sholatnya. Bahkan ketika mengimami itu sholatnya dianggap seperti tadi Amr bin Salamah itu, ya, Amr bin Salamah, ya, bahkan masih kecil saat itu. Itu diceritakan dalam sebuah riwayat memakai sarung yang pendek sekali saat itu, hingga ketika ruku, ya, kelihatan sesuatu bagian dari bagian belakangnya, hingga jamaah ibu-ibu itu setelah salat menyampaikan itu, tolong ditutup itu imamnya, itu kelihatan itunya. Kelihatan. Jadi ketika ruku saking tipisnya ininya sarungnya, ya, ibu-ibu yang di belakang melihat saat itu, karena zaman itu belum ada sutra, belum ada pembatas, ya. Oleh karenanya seburuk-buruk perempuan yang sholat di masjid itu adalah safnya adalah yang paling depan. Karena apa? Karena itu mendekati dengan laki-laki. Saat itu belum ada pembatas soalnya. Tapi kalau sekarang sudah ada pembatas, maka kaum wanita sholat terbaiknya ketika ke masjid di mana? Di shaf yang terdepan sama dengan laki-laki, ya, karena sudah ada pembatasnya. Diharapkan pembatasnya yang nutup penuh, ya. Kalau pembatasnya cuma separuh, apa yang terlihat? Ya terlihat, ya, lebih fitnahnya lebih besar di situ, ya. Terlihat dari tengah ke atas itu fitnahnya lebih besar, ya. Tapi bahasan kita adalah anak kecil sholatnya itu sah meskipun belum balik. Bahkan ketika melakukan ibadah umroh misalnya itu diterima. Cuma masalahnya belum diwajibkan saat itu, ya, belum diwajibkan. Mau puasa ia dapat pahala, sah puasanya, tetapi tidak sampai pada taraf diwajibkan, ya. Jadi inilah untuk hukum sholat berimam kepada seorang anak kecil, ya, kepada anak kecil yang belum balik, maka itu adalah diperbolehkan, ya. Tapi tetap sekali lagi saya mengingatkan, ada catatan, tidak boleh diberikan beban yang ia belum bisa memikulnya, ya. Kalau sudah sampai muncul kesombongan itu yang tidak baik tentunya. Dia merasa paling tinggi dari teman-temannya, merasa paling hebat dari teman-temannya, ya. Ya, kalau untuk sekedar melatih silakan, tidak mengapa. Ya, misalnya ketika di rumah itu dilatih yang punya anak laki-laki, kemudian sholat sama ibunya misalnya ketika di rumahnya, boleh, tidak apa-apa. Karena saat itu kan belum wajib ke masjid laki-laki ketika anak-anak, ya. Itu adalah hal yang bagus, dilatih seperti itu tidak mengapa. Nah, jadi boleh, ya, untuk berimam kepada anak kecil itu sah sholatnya. Masalah berikutnya tentang imam, apa yang terjadi jika, atau apa yang harus dilakukan jika seorang imam lupa
bacaan sholatnya. Ya, di dalam sholat jahriyah itu kan ada yang dibaca keras. Yang pertama apa? Al-Fatihah pasti itu ya, Al-Fatihah. Berikutnya adalah surat selain Al-Fatihah, dan itu hukumnya sunnah. Ya, kalau kita membicarakan tentang bacaan jahar lantang yang dibaca oleh imam berkaitan Al-Fatihah, maka tidak boleh ada yang lupa di situ. Ya, tidak boleh ada yang kelupaan, putus tengah jalan misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, macet ketika mengimami. Diingatkan tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan sampai berhenti lama. Subhanallah, sampai orang-orang belakang subhanallah, subhanallah, bingung. Kemudian, iya, bagaimana kalau lama berhenti seperti itu, lama sekali berhentinya? Maka harus mengulang lagi dari awal. Kalau kemudian dia tidak bisa melanjutkan itu, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak lengkap, ya, itu menjadikan sholatnya tidak diterima, batal, tidak sah. Karena hukum Al-Fatihah adalah wajib, ya. Oleh karenanya di antara nama dari surat Al-Fatihah itu adalah As-Shalah. Ya, nama lain dari Al-Fatihah itu adalah As-Shalah, di mana salat itu selalu dibentuk di dalamnya pasti ada bacaan Al-Fatihah. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Fatihah. Adapun kalau kaum muslimin yang baru masuk Islam, maka kita sudah pernah membahasnya, itu boleh dengan mengganti dengan membaca pujian-pujian seperti subhanallah, alhamdulillah. Kalau bisanya cuma alhamdulillah, ya sudah, alhamdulillah saja terus dibaca. Tapi tentunya tidak menjadi imam di situ ya. Menjadi imam alhamdulillah, 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 tidak bisa ya. Tadi syaratnya sudah jelas, akro'uhum ya. Harus orang yang lebih bagus bacaannya dan punya banyak hafalan tentang Al-Quran. Maka di sini kaitannya dengan ketika seorang imam lupa bacaan Al-Fatihahnya, harus dibaca sampai betul. Harus dibaca sampai betul. Kalau tidak, maka itu berkonsekuensi pada ketidaksahannya sholat tersebut yang dipimpinnya. Adapun kalau berkaitan dengan surah, biasa terjadi lupa di tengah sholat ya. Itu kan biasa imam, bahkan surat pendek pun bisa lupa ya ikhwan. Bisa loh ya, bisa. Nah, ya karena memang keadaan seseorang itu berbeda-beda ya. Kondisi seseorang itu menentukan. Tiba-tiba lupa surat panjang, hafal semuanya, giliran surat pendek lupa. Ada yang seperti itu ya. Ya kita juga insya Allah sudah pernah mengalami seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nah, seorang imam ngeblank ya bahasanya ya. Kalau seorang imam lupa, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Lupa misalnya ketika baca di awal-awal surat Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, sampai ayat sekian sudah benar. Kemudian giliran sudah mau di ujung-ujung ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i, apa ya ini? Fis sama'i, muter terus. Di belakang tidak ada yang mengingatkan. Di belakang tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada yang tahu. Apa yang dilakukan? Ganti surat. Cara yang pertama bisa dengan mengganti surat yang lain. Itu cara yang pertama yang biasa dilakukan ya. Ganti surat pendek yang lain, atau mengganti dengan satu ayat saja. Ayat lain juga boleh. Ya, ayat lain misalnya setelah itu membaca ayat lain selain itu, yang ketika berhenti macet cari surat lain, ambil satu ayat atau dua ayat sudah boleh. Atau ketika salah seperti itu, tidak ada yang membenarkan, langsung takbir, tidak apa-apa. Jadi itu ada beberapa hal ya. Ini yang jarang dilakukan. Biasanya campur malu atau apa. Tidak apa-apa ya, bukan tidak malu. Ini hukumnya sunnah di sini, sunnah. Jadi tidak sampai merusak sholat. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah salah,
Alamat itu ya. Bingung semua itu. Harus segera nanti, berikutnya nanti kita akan bahas tentang kondisi makmum berikutnya. Tetapi ini dulu yang kita tekankan, seorang imam kalau macet di Al-Fatihah harus dibaca sampai betul. Kalau enggak bagaimana? Enggak tahu. Buntu jalannya. Mundur. Ambil makmum yang ini. Karena kita tidak tahu. Ya memang jarang tidak terjadi ya. Al-Fatihah masuk ya imam lupa. Tetapi kalau sampai terjadi ya, kan kita membicarakan kemungkinan kalau terjadi. Makanya makmum di belakang itu pas itu adalah orang-orang yang mumpuni, yang mengenal tentang hukum menjadi makmum, fikih makmum harus tahu. Dan idealnya imam tetap di masjid itu sudah memberikan pesan kepada orang yang di belakangnya. Kalau aku ada kendala, kamu siap gantikan ya, seperti itu. Karena kita tidak tahu kejadian-kejadian apa nanti, tidak bisa diprediksi. Ya, entah batal, entah ini kita nanti akan bahas ketika untuk urusan yang batal. Tapi saat ini kita bicara tentang yang urgent yaitu Al-Fatihah. Kalau lupa ya sudah. Kalau sudah membaca berhenti lama, maka harus diulang dari awal sampai itu sempurna Al-Fatihahnya. Selesai bab ini. Bab berikutnya kalau sholat giliran membaca surat yang itu hukumnya sunnah, kalau macet di jalan terhenti, maka ada 3 cara tadi. Bisa mengganti dengan surat yang mudah, langsung ke surat andalan Qul huwallahu ahad. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Itu sebagai cara ya untuk melanjutkan keadaan bisa berlanjut. Kemudian yang kedua adalah dengan mengambil 1 atau 2 ayat selain ayat itu, atau mengulangi ayat sebelumnya tidak apa-apa, kemudian berhenti. Tidak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandek cek sudah buntu, keringetan tidak karu-karuan, langsung ruku, tidak apa-apa, itu sah sholatnya, sah. Ya, jadi seorang imam nanti pasti kalau sudah mengenal hal ini nanti tenang menyikapinya. Ya, insya Allah tenang menyikapinya. Oh iya, kalau saya macet harus ini, kalau ndak ini, kalau ndak ini. Semuanya longgar semuanya. Pokoknya bukan urusan dengan Al-Fatihah. Ya. Karena itu ada peringatan dari Nabi la salata, tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya, tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah di situ. Nah, baik, itu adalah di antara pembahasan tentang imam ketika macet. Kemudian apalagi yang terjadi? Imam batal di tengah sholat. Apa mau dilanjutkan? Pura-pura tidak batal gitu. Itu kan yang tahu dirinya sama Allah. Tidak boleh seorang imam kemudian meskipun berhadas tidak bersuara misalnya ya, suaranya lembut sekali tidak terdengar dan tidak ada aroma ya, tapi dia sudah merasa di situ, merasa sekali ya, maka saat itu dia tidak bisa melanjutkan sholatnya menjadi imam ya, dia tidak bisa ya. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan kalau seseorang menjadi imam ya, kemudian batal di tengah-tengah sholat? Atau misalnya begini, sudah takbiratul ihram misalnya, sudah membaca Al-Fatihah, sudah ini, baru ingat, lu ya belum wudu. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Gengsi dilanjutkan? Tidak ya, tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan. Ya. Kalau dilanjutkan maka nanti tidak sah sholatnya karena dia sudah batal. Oleh karenanya, yang pertama adalah kita melihat cara yang pertama mengikuti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Masih ingat Umar bin Khattab ketika subuh ditikam ya, ditusuk dengan pisau yang bermata ganda itu ya, sudah disiapkan beracun ya, ketika sholat di situ. Kemudian baru saja takbir ya, Umar bin Khattab tidak lama setelah mempersiapkan sholat jamaahnya. Dan beliau kalau
Sholat jamaah biasa mengingatkan makmumnya istau, luruskan. Artinya istau itu artinya luruskan, bukan didomahkan istawu, bukan ya, tapi istau, istau ya, istau itu artinya luruskan barisan, luruskan ya. Itu biasa yang disampaikan Umar bin Khattab adalah kata itu, istau. Kemudian di sholat subuh biasanya beliau membaca surat Yusuf dan An-Nahl. Beliau biasanya membaca surat Yusuf dan Nahl. Baru selang takbir berapa saat ditusuk oleh seseorang dari belakang. Kemudian akhirnya ia berkata, seseorang telah menusukku, begitu terucap dari kalimatnya. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu? Ia tahu di belakangnya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka yang dilakukan Umar bin Khattab adalah setelah tahu dirinya ditusuk, mundur sebelakang sedikit, mengambil tangannya Abdurrahman bin Auf untuk maju ke depan. Hingga Abdurrahman bin Auf menggantikan posisinya menjadi imam. Artinya, ya di situ seorang imam biasanya sudah tahu di belakangnya adalah orang-orang qurra, orang-orang yang sudah punya hafalan, yang siap menggantikan dirinya menjadi imam. Sholat harus tetap berjalan, sholat tetap berjalan, hingga akhirnya saat itu Abdurrahman bin Auf ketika sudah berada di depan, sholatnya diringkas, bukan diringkas, dipercepat ya, percepat dengan sesuatu yang normal tentunya, maksudnya tidak ya, tetap dengan mengindahkan bacaan-bacaannya, dengan membaca tartil tetap, tetapi dengan zikirnya lebih cepat ya, seperti itu hingga sholatnya cepat terlaksana dan selesai ya, dan barulah ngurusi Umar bin Khattab. Saat itu ada juga yang membatalkan karena ketika Umar bin Khattab ditikam, ini orang ini kebingungan hingga ketika ketahuan oleh beberapa jamaah di situ kalau dia membunuh, maka kemudian ia pun kacau pikirannya hingga membunuh orang-orang yang ada di situ. Ada sekitar 7 orang mungkin ya yang terbunuh di situ, akhirnya jadi korban dalam penyerangan itu. Lebih 7 itu, belasan entah 13-an ya, insyaallah 13-an orang itu terbunuh semuanya jadi korban setelah membunuh Umar, karena dia bingung di situ. Mau lari tidak bisa karena padat kan itu softnya. Akhirnya membunuh orang-orang di hadapannya, 13 orang itu terbunuh akhirnya. Kemudian kondisi terpojok seperti itu, bingung orangnya, akhirnya dia bunuh diri karena jamaah banyak di situ. Dia kalau mau menembus lagi dia pasti kalah, daripada itu dia memilih bunuh diri ya. Tapi bahasan kita adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan menarik tangannya. Ya, maka seorang imam ketika batal sholatnya di tengah-tengah atau tiba-tiba ingat, lo belum mandi tadi, lo belum wudu, ya, maka kemudian tidak pergi begitu saja, tidak. Tetapi salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan apa? Dengan menarik salah satu makmum yang di belakangnya pas, ya, yang ada di belakang pas. Oleh karenanya sekali lagi, untuk yang di belakang imam pas itu adalah makmum yang memiliki kapasitas untuk berada di situ. Artinya dia siap mengganti imam dan siap membenarkan, ya, siap membenarkan kalau ada kesalahan. Dan ini yang perlu diketahui jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak diperintahkan untuk yang lain di luar orang-orang di belakangnya imam ini untuk membenarkan imam kalau salah. Nanti gaduh nanti ya. Apalagi surat pendek. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lupa. Satu masjid itu kan pasti hafal, setelahnya adalah lam yalid wa lam yulad. Kalau satu masjid makmumnya membenarkan semua, apa yang terjadi? Gaduh masjidnya. Maka dicukupkan percayakan kepada ini saja, 2 atau 3 orang di belakang imam pas itu. Ya, memang harus orang yang berkapasitas di situ. Ya. Jadi ini yang terjadi. Yang pertama adalah dengan menarik tangan atau memberikan kode menarik tangan
makmum yang ada di belakangnya untuk menggantikan imamnya. Atau kalau ini pendapat berikutnya dari pendapat dari Syekh bin Baz, ya, jika imam saat itu tidak menunjuk sebagai penggantinya, imamnya belum tahu tentang ini mungkin ya, atau memang sudah tahu tapi tahu tentang hukumnya, berarti kalau dia membatalkan diri, di antara yang bisa dilakukan oleh makmum di belakangnya adalah langsung maju otomatis. Jadi yang dipercaya di belakangnya pas itu langsung maju saja menggantikan itu meskipun tidak ditarik. Misalnya imamnya lupa tidak menarik atau memang sengaja tidak menarik, kan tidak mungkin dibatalkan sholatnya, tetap sholat harus berjalan. Maka yang kedua yang dilakukan adalah dengan salah satu makmum di belakang imam itu maju menggantikan imam itu dan menyempurnakan sholat sampai selesai. Ya. Atau yang bisa dilakukan berikutnya adalah tidak ada imam di situ, semuanya sholat sendiri-sendiri. Jadi tadi misalnya imam tiba-tiba batal di rakaat kedua, ini sholat zuhur misalnya 4 rakaat, baru 2 rakaat di rakaat kedua berdiri, ia batal, kemudian tiba-tiba pergi. Maka cara yang bisa dilakukan ketika tidak ada yang maju, tidak membatalkan sholatnya, tetapi semua masing-masing langsung sholat sendiri-sendiri, tidak usah rame, tidak usah tengok-tengok. Ini kalau tidak tahu biasanya tengok-tengok bingung ini ya. Apa imam gitu biasanya ya, panik sudah. Pasang posisi panik di situ. Ya. Kepo ya. Subhanallah, bingung biasanya seperti itu. Kalau sudah tahu hukumnya ini, nanti kalau tidak ada yang maju imam, setelah berapa lama tidak ada yang maju, ya sudah, antum sholat sendiri. Maksudnya lanjutkan sampai selesai, tetap pahala jamaah dapat. Ya tetap pahala jamaah tetap mendapatkan hal itu. Ini yang terjadi dulu pada Muawiyah dulu ya. Muawiyah juga meninggal ditusuk juga ini ya. Jadi imam, ketika jadi imam ditusuk ya Muawiyah itu ya waktu mengimami. Kemudian saat itu ya orang-orang pun menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri saat itu. Berarti ini cara yang keberapa tadi? Ketiga ya, cara ketiga. Jadi boleh melanjutkan sendiri-sendiri sampai habis, sampai salam. Itu diperkenankan ya. Ya. Atau juga bisa ketika batal di tengah baru takbir Allahu Akbar batal, kemudian imam boleh saja suruh tunggu ya, saya tak wudhu dulu, boleh wudhu kembali teruskan lagi sholatnya, boleh. Ini kemarin sempat terjadi di Madinah, di Masjid Nabawi, ada rekamannya, itu orang-orang bingung itu, ini imam tidak benar. Belum tahu hukumnya. Mencela dulu sebelum belajar. Ya. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran untuk imam ya tadi ya. Ada beberapa langkah kalau imam salah tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kalau batal itu bisa menarik, mencari penggantinya ya, atau kemudian yang kedua tadi apa? Setelah menarik penggantinya, apa tadi yang kedua? Maju otomatis ya, salah satu yang di belakangnya maju otomatis. Kalau tidak ada yang maju, langsung sendiri-sendiri ya, dan tidak usah ribut ya, itu. Nah, itu berkaitan dengan imam ya, berkaitan dengan imam. Nah, sekarang kalau imamnya salah ya, sholat jamaah itu tanggung jawab besarnya ada di imam ya. Ada kesalahan, kalau tetap bersikuku imamnya, yang menanggung kesalahannya adalah imam. Memang berat tugasnya imam itu ya, tugasnya berat. Dan tadi kita singgung di awal ya, memilih imam itu harus selektif, harus yang memahami
betul tentang fikih menjadi imam. Karena ada ya ikhwan, memang jiwa manusia itu tetap ada syahwat untuk ingin menjadi imam, itu kan ada. Kalau soalnya ada konsekuensi, kalau jadi imam di masjid nanti dihormati orang, kan begitu soalnya. Jadi ada orang yang memang ingin menampilkan diri, ingin menonjol, ingin menjadi imam, itu ada. Ya, tapi tentunya kita tadi sudah memberikan gambaran-gambaran kriteria apa yang harus melekat pada seorang imam. Ya harus selektif intinya. Berikutnya adalah bagaimana kalau imam melakukan kesalahan dalam sholat, misalnya kelebihan rokaat, sholat zuhur sudah rokaat keempat, ia naik ke rokaat kelima, apa yang dilakukan? Ya, kemudian makmum itu biasanya mengingatkan subhanallah, begitu ya, subhanallah. Imam tetap berdiri. Maka di sini harus dirincikan. Misalnya di sini makmumnya itu ragu, saya ini benar apa salah? Ternyata semuanya ragu, misalnya makmum cuma 2 saat itu, semuanya ragu-ragu semua. Ini yang benar imam atau saya ya? Maka apa yang dilakukan? Ketika imam tidak mau nurut, kan biasanya bukan tidak mau, subhanallah, bukan tidak mau nurut ya. Apa ya kata yang ini? Anda bersih bersih kukuh ya, kuat dengan pendiriannya. Biasanya kasih sinyal dengan belakang seperti ini, dengan tangan naiklah gitu ya, naik gitu. Ini biasanya imam yang kuat kekeh ini. Ana bener ini ya, antum yang salah. itu bisa memberikan sinyal, sudah kalian ikut saya saja gitu. Nah, ketika ini juga ragu, makmumnya 2 ragu semuanya, iya ini benar imam kayaknya, atau masih ragu ya intinya ya, maka mereka mengikuti imam berdiri. Mengikuti imam berdiri. Ya, sahur semua itu. Tapi kan semuanya dalam keadaan anggap saja alfa semuanya, berarti tidak ada mengapa di situ. Tetapi kalau ini softnya ada banyak orang, softnya itu ada banyak orang, makmumnya maksud saya, imamnya sudah diingatkan subhanallah, yang mengingatkan itu orang terpercaya semuanya, orang-orang ahli masjid semuanya, orang-orang qurra semuanya, dan banyak mengingatkan itu subhanallah, subhanallah, ada 3-4 orang. Kemudian semuanya yakin yang di soft ini imam ini salah, tetap aja naik, padahal imam juga mengasih kode untuk mengikutinya. Apa yang dilakukan? Tidak boleh mengikuti imamnya. Berarti kita mengikuti kesalahan imam, batal sholat kita. Makmumnya batal. Imam masih dibenarkan imam ya, udzur dia. Makmumnya yang sudah yakin di situ kalau mengikuti imam dalam kondisi itu, karena dia sudah sadar, sudah tahu tidak mungkin ada sholat zuhur 5 rakaat, maka dia harus tetap diam. Ada beberapa pilihan di situ. Yang pertama adalah diam. Tadi posisinya apa tadi? Dari sujud ya. Kan ini anggap sujud terakhir di rakaat keempat. Harusnya langsung duduk tawarruk. Duduk tawarruk ya, tasyahud ya. Duduk tawarruk yaitu tasyahud. Maka dia tidak boleh berdiri, tetapi langsung duduk tawarruk, posisi yang semestinya. Tetap. Kemudian bagaimana? Ya sudah, yang pertama adalah menunggu imam sholat sendirian sampai sampai duduk tawarruk dan salam, baru kita salam. Bisa ditangkap ya? Jadi kita menunggu. Dan terus baca apa? Banyak di situ doa. Ulang aja, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa itu tempat kesempatan doa paling banyak di situ ya. Sudah, setelah selesai baca tasyahud, baca sholawat, maka doa-doa permohonan dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal, diulang-ulang, tidak apa-apa, tidak boleh bosan di situ. Apa yang dihafalkan doa-doa dilanjutkan sampai imam dalam kondisi duduk seperti itu dan salam, baru kita ikut salam. Atau cara yang kedua,
Biarkan imam menyelesaikan, kita mengikuti normal saja. Sudah selesai at-tahiyatulillah sampai sholawat sudah selesai, membaca doa-doa, kemudian kita salam duluan, tidak apa-apa. Boleh salam duluan, sah. Ya. Jadi ada dua cara di situ. Tidak perlu bingung, kemudian keringetan. Ya apa sih imamnya, jadi akhirnya sholatnya sholatnya jadi tidak karu-karuan. Ini menggibahi apa namanya itu imamnya akhirnya, ya. Jadi seperti itu. Ada rincian seperti itu, ya. Tidak boleh mengikuti imam yang jelas-jelas salah. Ya, dia harus mengambil sikap, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menunggu imam sampai salam, ya, atau ia salam terlebih dahulu. Ya. Tapi sholat imamnya tidak batal loh ya tadi ya. Karena dia uzur. Dia uzur, namanya lupa, itu kan uzur ya, uzur syar'i, lupa, tidak mengapa, tidak batal. Justru makmum yang batal kalau sudah yakin berjamaah kemudian mengikuti ke atas. Tetapi ini juga bisa menjadi tidak batal kalau makmum saat itu tidak mengetahui hukum yang kita bicarakan ini. Kan sama-sama alfa toh? Iya. Iya, itu tidak mengapa karena alfa. Sekarang sudah tidak bisa sekarang. Kartunya sudah terbuka sekarang, jadi kalau nanti sudah tidak ada lagi setelah ini, ya. Nah, ya, semuanya dilakukan dengan tenang. Dan imam tidak usah marah-marah. Ada suatu hari itu seperti itu. Kalian jangan seperti itu kalau membenarkan. Deh, ya bahwa imam dibenarkan tidak mau. Ada seperti itu, ya. Nah, karena malu dirinya salah. Tidak perlu malu ya ikhwan. Fikih imam manusia, ya. Nabi saja pernah kehilangan 2 rakaat. Ya, pernah. Kemudian diingatkan, apakah sudah berubah jumlah rakaatnya kok jadi 2 rakaat? Loh ya, oh iya berarti beliau menyempurnakan berikutnya. Ayo kita lanjutkan lagi. Itu Nabi kita, Nabi ya ikhwah itu ya, lupa, manusia. Jadi imam tidak boleh ada rasa gengsi di situ kalau dibenarkan, ya. Ada soalnya saya pernah mendapati emosionalnya tinggi, meledak-ledak ketika diingatkan. Harusnya tidak seperti ini. Harusnya waktu itu zikir, ternyata jadinya menegur makmumnya, subhanallah. Sungguh tidak dibenarkan seperti itu, ya. Insya Allah kita setelah ini semoga ingat ya caranya nanti ya, kalau ada masalah langsung tidak panik. Kalau jadi imam tidak boleh marah-marahi makmumnya kalau membenarkan, ya. Ada aja ya fenomena zaman now. Baik, kita lanjutkan. Permasalahan berikutnya adalah, bolehkah makmum memisahkan diri dari imam? Memisahkan diri dari imam ketika sudah sholat jamaah, kemudian dia membatalkan. Dia bukan membatalkan sholatnya, tetapi dia membatalkan niat sholat berjamaah. Dia sholat bersendiri, lepas dari jamaah, tapi dia menyelesaikan sendiri. Ini pernah dilakukan di saat Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya. Jadi Mu'adz saat itu sudah sholat bersama Nabi, sudah dengan jamaahnya Nabi. Kemudian pergi ke kaumnya, ke tempatnya. Tiba-tiba di situ belum sholat Isya. Dan bahasan kita kemarin, kalau di masjid tempat rumah kita belum dilakukan sholat berjamaah, sedangkan kita sudah sholat di tempat lain. Misalnya di sini masjid apa yang pinggir jalan, masjid apa tuh? Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas di situ sudah sholat berjamaah Isya-nya selesai. Kemudian masjid apa lagi sana? Al-Huriyah. Nah, kemudian orang ini sudah selesai sholat di Al-Ikhlas tadi, melakukan perjalanan ke Masjid Al-Huriyah. Di Al-Huriyah di situ belum sholat jamaah. Maka ini disunahkan untuk mengikuti sholat jamaah di situ, karena di tempatnya di situ masih belum ditunaikan sholat berjamaah. Itu adalah hal yang bagus. Dan sama juga berkaitan dengan yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal saat itu.
sudah sholat bersama Nabi, ketika pulang dia mendapati orang-orang belum sholat di masjid, maka akhirnya Mu'adz bin Jabal menjadi imamnya. Dan ini sekaligus juga penguat kalau teman kita ada orang, kita sudah sholat di masjid Al-Ikhlas selesai, ada orang tidak bisa mengikuti, terlambat habis sholat jamaahnya, dia bersendiri misalnya, kan tidak bisa membuat sholat jamaah baru itu, maka yang sudah sholat ini tawarkan diri, saya imami ya, itu sunnah itu. Kalau sholat misalnya sholat asar misalnya, sholat asar 4 rakaat bukan? Ya, 4 rakaat selesai di Masjid Al-Ikhlas sudah selesai. Ada jamaah masbuk sudah tidak bisa mendapati sama sekali jamaah. Tawarkan kalau 1 orang ya. Kalau 2 orang ya suruh buat sendiri. Apa mereka akan buat sendiri jamaah? Kalau 1 orang tawarkan, itu tempat untuk bersedekah di situ. Ya, tempat bersedekah. Saya imami ya. Yang mengimami adalah yang sudah sholat tentunya. Dan dia sholatnya itu adalah sholat nafilah, dinilai dengan sholat sunnah di situ. Tetap 4 rakaat seperti sholat asar, tetap. Kalau maghrib ya tetap 3 rakaat. Nanti itu dihitung sebagai sholat sunnah namanya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi, juga diperintahkan oleh Nabi. Ala yatasaddaq ala hadza, kata Nabi ketika waktu sholat subuh, kalau ada sholat di Mina, sholat subuh sudah selesai, ada jamaah yang datang belum sholat, maka kemudian yang sholat ini ditawari oleh Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini, jadilah imam. Jadi yang sudah sholat itu menjadi imam bagi yang belum sholat. Nah, ini pernah dilakukan waktu Mu'adz bin Jabal saat itu mengimami. Surat yang dibaca panjang sekali, Al-Baqarah dibaca. Ini bukan pendek, ini panjang sekali ini ya. Kemudian salah satu makmumnya tidak tahan itu ya, tidak tahan, akhirnya kan capek ya, habis seharian bekerja ya. Nah, kondisi orang-orang berbeda-beda ya. Maka kalau mengimami itu harus jangan sampai memberatkan makmumnya, tapi juga tidak boleh cepat-cepat sekali, tidak boleh ya. Tetap dengan standar saja. Nah, di sini rupanya surat yang dibacanya panjang sekali ya. Maka kemudian orang tersebut memutuskan dari jamaah, dia menyelesaikan langsung sholat sendiri. Jadi awalnya mengikuti Mu'adz bin Jabal sampai ketika Al-Baqarah sudah ada indikasi tidak selesai-selesai, tidak tahan, berkeringat, konsentrasinya kacau semuanya, langsung kemudian dia melanjutkan sholat sendiri sampai salam. Kemudian dilaporkanlah salah satu jamaah kepada Mu'adz. Mu'adz, tadi ada salah satu jamaah putus dari ini, memutuskan sholat jamaah. Maka kata Mu'adz, dia munafik kalau begitu, ada tanda munafik pada dirinya. Orang ini mendengar cerita seperti itu, tidak terima, saya dibilang munafik. Cerita akhirnya ke Nabi, ceritakan kronologinya. Wahai Rasulullah, ini sholatnya lama sekali Mu'adz bin Jabal saat itu, kondisi kita itu capek seperti ini, dan akhirnya saya putuskan jamaah itu, saya sholat sampai selesai sendiri. Kemudian akhirnya Nabi SAW memanggil Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, fattan anta ya Mu'adz, diulang 3 kali. Siapa yang tidak keringetan dibilang begini, dimarahi oleh Nabi. Fattan anta ya Mu'adz, kau jadi tukang fitnah kamu Mu'adz. Diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Siapa yang nggak gemeter kalau digitukan? Yang menyampaikan Nabi yang mulia itu ya, marahi seperti itu. Kalau sholat seperti itu, baca aja surat-surat yang mufassal, yang tengah-tengah, tidak usah panjang-panjang seperti itu, ya, dimarahi. Tapi bahasan kita adalah orang tadi tidak diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya. Kalau seandainya itu batal, maka disuruh untuk mengqadha oleh Nabi. Oh ya, kamu sholat lagi ya, menggantikan sholat kemarin yang kau kau lakukan dengan sendiri. Itu enggak, berarti boleh. Artinya begini ya ikhwah, ada beberapa keadaan yang dikategorikan udzur syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah, atau dalam hal ini memutuskan sholat berjamaah. Di antaranya apa? Misalnya mual-mual, sakit ya. Kalau ini saya teruskan, nanti saya muntah di sini, maka dia meringkas sholatnya, dipercepat. Atau ketika itu dia dalam keadaan
mau ketinggalan pesawat misalnya, sholat di bandara, ikut berjamaah di bandara. Tiba-tiba sudah ada panggilan, penerbangan ini untuk bersiap-siap segera masuk ke ini. Daripada ketinggalan di negaranya orang lain, ya, maka di situ boleh melanjutkan sholat sendiri, diringkas, ya, tanpa perlu membatalkan, ya. Jadi boleh seperti itu. Jadi tidak kemudian mengikuti imam dalam kondisi enggak karu-karuan, ya. Kalau mengikuti, wah, dia ketinggalan pesawat dan ini, maka tetap keadaan tenang sholatnya, lanjutkan, diselesaikan dengan sendiri. Sudah mendapatkan pahala jamaah karena ada uzur tadi, ya, sudah mengikuti dan ternyata ada uzur, dan dikiaskan dengan masalah-masalah yang urgent yang lainnya, ya, silakan dikiaskan dengan yang lainnya. Bagaimana kalau sekarang imam masbuk, imam masbuk, ada masbuk menjadi imam, boleh atau tidak di situ? Misalnya ada sholat di Masjid Al-Ikhlas, sudah 2 rakaat, ana datang masbuk, ana masuk di 2 rakaat jadi makmum, ya. Kemudian ana selesai, imamnya selesai, saya akan melanjutkan, menyempurnakan itu, ya, menyempurnakan sisa sholat saya. Kemudian dijadikan imam oleh orang yang masbuk berikutnya, ya, maka itu diperbolehkan, ya. Tetapi yang lebih utama adalah untuk tidak menjadikannya sebagai imam. Kalau memang di situ ada jamaah 2 orang, ya sudah, dirikan jamaah sendiri saja, jamaah sendiri, ya, tidak perlu menepuk kita. Tapi kalau memang dia bersendirian, maka memang diperbolehkan. Kalau bersendirian kita ditepuk seperti itu, kemudian ia bergabung dengan kita. Atau langsung saja duduk di sebelahnya, kan langsung seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas saat di rumahnya tantenya Maimunah. Waktu itu Nabi sholat malam, kemudian tiba-tiba Ibnu Abbas ada sholat di sebelah kirinya, ya, kemudian dipindahkan langsung ke sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, dipegang kepalanya karena masih kecil. Kalau antum jangan megang orang lain sebelah kirinya. Ini ngajak bikin panas suasana ini nanti, ya. Nah, jadi diarahkan, kalau ada orang pindah di sebelah kiri, maka arahkan ke sebelah kanan sejajar, ya, sejajar. Tidak ada jeda, tidak ada gap, tapi sejajar. Itu yang terjadi pada Ibnu Abbas saat itu, disejajarkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau ada keadaan seperti itu, maka, ya ikhwan, alangkah baiknya kalau masbuk ada temannya, dirikan sholat jamaah sendiri daripada mengambil imam dari makmum yang masbuk tadi itu, ya. Tapi kalau tidak ada, ya silakan, daripada tidak ada sholat jamaah, maka boleh dengan memberikan kode, pukul lembut aja, ya. Jangan dipukul, jangan pukul tak gitu, atau tidak dipukul tidak apa-apa, ya, tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting langsung di sampingnya saja, sampingnya, ya. Kalau ada iya, itu kalau ada jamaah lainnya maka tidak perlu. Yang kemarin tanya siapa ya kemarin itu, saya lupa. Saya tanya lupa dulu sekaligus ini apa dulu tanyanya? Mumpung bab ini. Nanti sama Mas sebelah kan kurang begitu memahami kalau sholat jamaah berdua itu harus sejajar. Nah, itu anak dulu sejajar nggak mau. Jadi kalau terus ada orang satu lagi datang, kan harusnya ke belakang. Tapi kan berhubung ada jarak kita kasih kode itu nggak tahu beliaunya. Terus saya yang maju. Oh, antum yang maju. Ada apa-apa di situ, ya. Jadi yang pertama tadi, kalau tidak mau sejajar, kita mengikuti, kita mundur. Misalnya kita sudah sholat berdiri seperti ini, kemudian ada yang bergabung ke kita di sebelah kanan. Biasanya orang-orang sudah paham seperti ini, ya. Ada di sebelah kanan begini, tapi di belakang. Kemudian kita boleh mundur, meluruskan itu mundur, biar lurus.
Dia mundur lagi, ikuti. Sudah, setelah itu tidak usah ikut, nanti habis nanti ya. Sudah, sekali, 2 kali ada sudah cukup. Tidak usah diteruskan mundur. Kita sudah berusaha semaksimal ya. Jadi kalau ada itu, kita menyesuaikan lurus, dia mundur lagi, kita beri kode keras, mundur. Kalau mundur lagi ya sudah, tidak usah diikuti. Nanti nggak selesai-selesai, nanti sholatnya malah ada semacam drama Korea seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada 2 makmum datang, misalnya sini ada orang di sini, sudah kita berdua sholat berjamaah, kemudian ada satu lagi di sini datang tiba-tiba, satu. Apa yang dilakukan imam? Maju apa enggak? Harusnya kan kalau 2 di mana makmum? Di belakang ya, di belakang. Maka gimana imam? Tidak usah maju, kasih kode, disuruh mundur begini. Yang lembut, jangan sikut ya. Main sikut seperti ini jangan ya. Disuruh mundur pelan-pelan, kasih kode. Kalau dia tidak menurut ke belakang, kita sudah memberikan kode. Berarti mereka belum paham tentang itu. Kita sudah terlepas dari itu. Tidak usah maju ya. Kalau yang seperti itu cukup dikasih isyarat dengan tangan. Nah, disuruh mundur begini. Mereka insya Allah sudah paham seperti itu. Mereka maju lagi ya sudah. Ya, berarti ya. Edisi spesial itu ya. Dimaklumi. Oh, sudah habis waktunya, subhanallah. Alhamdulillah sudah itu ya. Jadi itu cara yang bisa dilakukan. Ya pas loh. Ya pas betul ya. Soft sholatnya belum nanti insya Allah berikutnya tentang soft ya. Insya Allah bagaimana softnya. Ini baru permasalahan-permasalahan tentang imam dan makmum ya. Masbuk. Ada yang bertanya, ada kasus apa? Silakan. Nah, kita tahu Ustaz, imam itu bacaannya merubah makna, kayak al-waqfah jadi al-waqfah atau al-alam jadi alamin, al-am jadi al-am. Itu bagaimana Ustaz? Apa kita meringkas sholatnya atau keluar dari sholat? Anda itu takmirnya harus mengganti imamnya. Berat itu Anda berat itu. Tidak bisa tidak. Dan itu memang perkara ini harus disampaikan. Jadi bukan kita tidak menghormati. Biasanya sesepuh itu ya, orang-orang sepuh. Kita inginnya menghargai mereka. Tetapi di dalam masalah agama tentu tetap kita mengikuti ajaran dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau sudah terlihat seperti itu, maka mau tidak mau harus diganti. Ya, minta nanti dikasihkan ke yang lain. Nah, insya Allah bisa paham kok tanpa rasa dendam atau rasa ini ya, insya Allah enggak. Ya berat emang kalau urusan dengan orang tua, enggak bisa, harus diganti ya. Soalnya urusannya itu ya ikhwan, soalnya tadi kita kata kuncinya imam menentukan kekhusyuan dan ketentraman hati dari makmum. Kalau salah-salah bacaannya, makmum itu gelisah sekali itu. Potah imam ini, bentuk ini sudah. Itu yang terjadi. Ya maka pilih imam yang memiliki kapasitas untuk menjadi imam. Aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya. Bahkan tadi kita sebutkan ustadz pun biasanya merasa kalau dia tidak bisa mampu dengan menghadirkan bacaan yang bagus, biasanya tidak mau. Ada ustadz kita yang seperti itu, tidak pernah mau jadi imam. Karena tahu bahwa iya saya tidak bisa dengan, mungkin saya cukup menyampaikan materi saja lah ya, materi keilmuan iya, tapi kalau menjadi imam saya tidak bisa membuat mereka khusyuk. Tidak pernah jadi imam orangnya, tidak pernah. Saya amati di mana-mana seperti itu. Iya, biasanya kalau ada siapa gitu nunjuk kami gitu ya, fadal, tidak pernah mau. Sampai akhirnya orang-orang bertanya, kenapa kok tidak mau? Orang-orang kan bertanya seperti itu. Kalau kita yang sudah paham, sudah tahu arahnya, bukan malas, bukan apa, bukan tidak punya hafalannya bagus hafalannya, tetapi mungkin bacaannya tidak sebagus yang lainnya. Ada jamaah yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, maka dipersilakan yang itu. Nah, kalau Allah alam, maka memang perlu ini disampaikan di majelis-majelis fikih seperti ini, fikih imam, fikih makmum, ya. Siapa yang lain? Yang lain silakan. Fadhal. Jadi apabila kita masbuk, pertama itu tentu
soft dua kita sendirian, apakah nunggu jamaah lain atau apakah kalau kita sholat sendiri apa asal? Oh, tidak apa-apa, tidak ada yang lain di situ. Tetap di posisi di tengah ya, di tengahnya imam pas. Masa mau narik yang depan, malah ngerusak shaf ya, atau menunggu jamaah. Lah kalau tidak datang, antum kehilangan. Sedangkan yang diperintahkan adalah apa yang kau lihat dari aku waktu sholat. Kalau aku dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian. Dan ini bahasan kita tidak boleh menunggu-nunggu. Sekaligus saya sampaikan masalah ini ya. Makmum yang masbuk sudah mendapati imam dalam kondisi sujud, maka tidak usah nunggu. Ini nunggu berdirinya saja. Ada biasanya seperti itu ya. Seperti itu biasanya kalau sudah di masjid jadi masbuk, kemudian melihat ini orang-orang sedang sujud, ditunggu pas berdiri saja lah. Enggak. Kita takbiratul ihram, kemudian selesai langsung turun ikut sujud. Ikut di mana posisinya itu supaya mendapatkan fadilah salat jamaah. Sujudnya itu ada keutamaan tersendiri di situ, ya. Ada pahala keutamaan yang hilang nanti kalau seperti itu. Hal yang disunnahkan dalam agama kita adalah kalau mendapati imam dalam keadaan apapun langsung ikuti. Yang jelas harus diawali dengan takbiratul ihram, karena tanpa takbiratul ihram tidak ada sholat di situ. Maka dia harus Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Ya, langsung sujud. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada problematika dalam kehidupan yang lain? Insya Allah sudah cukup ya. Nah, nanti insya Allah sambil jalan akan ada masalah-masalah yang lainnya. Soft ini panjang bahasanya, nanti kita bab tersendiri ya soft ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.